우리가 월드컵 1차 예선에서도 이라크한테 패했기 때문에 많은 부담은 있지만 그래도 넘지. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean untuk Piala Asia. Oke, kemarin kita sudah mengetahui ya bahwa sebenarnya timnas Indonesia dari segi pola permainan saat melawan Irak itu banyak sekali gap ya ataupun permasalahan. Tetapi kalau kita melihat pertandingan itu ada nilai atau sisi positifnya ketika timnas Indonesia mampu untuk bisa meredam perlawanan dari Irak. Walaupun tak terlepas dari mudahnya gol pertama, kemudian bagaimana kontroversi gol kedua, dan juga bagaimana bola udara kita kalah ketika gol ketiga. Tak terlepas dari semua itu ada beberapa nilai applause ya. Salah satunya adalah mental. Para pemain yang rata-rata usianya 23, 24 dan menjadi tim paling muda di Piala Asia ini memang menjadi acuan nantinya bagaimana timnas ke depan. Ya, menurut saya ini juga objektif ya, karena memang dari segi pola permainan lini tengah kita sosok Ivar Jenner walaupun gerakannya tidak begitu terlihat, tetapi 1-2 kali sentuhan itu sangat mematikan sekali. Nah, di balik semua itu teman-teman, sepertinya saya akan mereview ya ataupun membahas mengenai kontroversi mengenai pergantian pemain. Saya juga sedikit kaget ya dengan apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Memang ini menurut saya sangat berani sekali, keputusan sangat berani sekali untuk menurunkan Witan Sulaiman. Di sini saya sudah berada di tactical board ya. Nah, di sini Witan memang diproyeksikan menggantikan Asnawi Mangku Alam dan dirinya ditempatkan sebagai winger dan juga untuk membantu lini pertahanan. Kalau kita melihat babak kedua, sebenarnya Indonesia saat itu memang membutuhkan sekali daya gedor ya, karena untuk mencoba mencetak 1 gol lagi. Dan kalau kita melihat posisi Rafael Struijk saat itu juga belum diganti ya. Kalau melihat posisi Rafael Struijk di babak pertama, menurut saya belum efektif. Dari dia gaya mengkeeping bola, kemudian dia membuka ruang, itu selalu ditutup oleh pemain Irak. Gerak dari sosok Rafael Struijk benar-benar dimatikan, sehingga dirinya pun tidak mendapatkan sama sekali peluang shoot on target. Hanya 1 kali saja, itu pun di luar kotak penalti. Nah, Rafael Struijk ini sejatinya bukan striker murni. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Rafael Struijk ini adalah kanan ya, dia yang paling seringnya itu di kanan, di ADO Den Haag pun di kanan. Dan keputusan Shin Tae-yong untuk memaksimalkan Witan, saya tahu karena dirinya ya, Witan ini dia bisa untuk membantu lini pertahanan. Dan kalau kita serangan balik, pasti Witan selalu turun dan hanya mengandalkan sosok Marcelino dan juga sosok Rafael Struijk di depan. Nah, ini tujuan dari Shin Tae-yong sebenarnya, karena tipikal Witan ini adalah pemain cepat, bisa menjadi fullback dan juga bisa menjadi winger. Nah, tetapi yang menjadi kontroversi adalah pada saat itu sebenarnya kalau kita melihat hitung-hitungan ya, Indonesia dari segi pola permainan memang dari ball possession itu kalah. Tetapi dari serangan-serangan balik cepat Indonesia tidak begitu ini teman-teman ya, tidak begitu kalah dengan Irak. Dan keputusan memasukkan Witan itu ternyata ya, ini bukan berarti saya menilai Witan buruk atau tidak ya. Ternyata pola permainan timnas kurang berkembang. Dan ya betul saja, kalau saya pikir mungkin ya, ini bukan berarti saya mengatur semua itu, tapi saya juga memiliki argumen mungkin kalau sosok Sandy Walsh ya, yang itu nanti diletakkan ya di sini ya, kemudian Arhan itu bisa ditarik ke depan juga bisa ya, Arhan. Nah, kemudian ya di sini mungkin Rafael Struijk ini digeser kanan. Kemudian ya Arhan ini bisa diganti ya, Arhan bisa diganti sosok Dimas Derajat ataupun Ramadan Sananta. Nah, diganti Ramadan Sananta. Nah, menurut saya mungkin itu bisa menjadi opsi, karena kita ya itu kekurangan di lini striker. Dan di babak kedua itu sangat membutuhkan striker.
Dan kalau kita melihat pertandingan itu ya menurut saya berjalan normal dan biasa untuk di babak kedua, tidak se-euforia atau superior di babak pertama. Dan ditambah lagi saya sangat terkejut ya, memang ini menjadi apa ya, bisa dibilang ini adalah strategi berani lagi-lagi dengan memasukkan ya beberapa pemain. Elkan ditarik ya, kemudian Jenner ini mundur. Oke, kemudian di sini masuklah sosok Kambuaya. Nah, Kambuaya ini masuk, kemudian mohon maaf, ini Kambuaya masuk, kemudian di sini Hapner menggantikan posisi Elkan, kemudian Mark Klok juga masuk. Nah, kemudian di sini menempatkan sosok Dimas Derajat sebagai target man. Nah, keputusan untuk memasukkan Dimas Derajat ini juga menjadi buah bibir ya menurut saya, karena memang sosok Dimas Derajat ini memang untuk di babak kedua sama sekali tidak mendapatkan bola, dan Rido ya, dan ini menurut saya keputusan yang telat. Nah, Rido ini diganti Sandy Walsh. Nah, Indonesia selalu bermain di sisi kiri ya, kiri, tetapi lagi-lagi pola permainan ya di tengah ya ini tidak bisa menjadi warna baru lagi ya. Kambuaya sering melakukan kesalahan ya, kemudian Mark Klok selalu hilang bola, sementara bola untuk ke Marcelino ataupun ke Dimas itu tidak ada. Jadi Irak sangat mudah sekali untuk memainkan bola-bola pendek agar bisa mempertahankan poin. Nah, ini menurut saya yang menjadi gate di babak kedua. Harapannya untuk melawan Vietnam ya dan juga Jepang, semoga saja ini ada keajaiban. Mengapa saya bilang ada keajaiban? Karena ini tidaklah mudah ya melawan negara-negara tersebut. Walaupun Vietnam saat ini tidak dilatih lagi oleh Park Hang-seo, dari segi kualitas permainan Vietnam masih konsisten. Dan kalau kita melihat melawan Jepang, Vietnam masih memiliki perlawanan ya. Walaupun sempat unggul 2-1 kemarin sebelum dibalas menjadi skor 4-2. Dan Indonesia seharusnya bisa belajar dari kekalahan ini. Semoga saja untuk ke depan timnas Indonesia mampu tampil lebih baik. Dan mengenai keputusan berani Sintayong ya, semoga saja ini bisa menjadi bahan review atau evaluasi bagi pelatih timnas dan juga para pemain. Ya, tak terlepas dari semua itu, ini adalah bagian dari proses. Kita harus terus mendukung, kalah kita dukung, menang kita sanjung. Nah, ini pun kita harus tahu ya bahwa sebenarnya apa yang sudah terjadi, yang sudah menjadi bagian penting dari pertandingan tadi malam. Yang jelas ini adalah sebagai pembelajaran bagi timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian tonton dengan pertandingan tadi malam? Apa yang bisa kalian komentari? Silahkan kalian tulis di bawah kolom komentar.